Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Alhamdulillah kita kembali di program favorit kita, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan ilmu baru tentang peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu salah satunya yaitu Lailatul Qadar. Bahwasanya kemarin sudah diceritakan ada beberapa cerita yang mendasari ataupun yang terjadi pada zaman dahulu sehingga bisa dijadikan teladan, iktibar kepada umat yang sekarang. Tetapi tentunya perlu pemahaman ataupun penjelasan yang lebih, ya insya Allah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk lebih dalam untuk mengetahui makna yang tersirat dari cerita tersebut. Baik, kita akan langsung kembali ke narasumber tercinta kita, kepada Bapak Sutopo. Selamat pagi Pak Sutopo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sutopo. Kemarin kita sudah membahas dan juga jenengan sudah menyampaikan tentang peristiwa Lailatul Qadar yang memang luar biasa sekali untuk kita semuanya. Peristiwa yang amalannya seperti melakukan ibadah 1000 bulan. Jenengan kemarin menceritakan sebuah kisah. Tentunya orang awam pun akan masih timbul pertanyaan, itu maksudnya bagaimana? Nah, mungkin jenengan bisa menjelaskan maksud ataupun makna yang tersirat dari cerita tersebut. Monggo. Terima kasih. Jadi kalau kita angan-angan, kita pikir Lailatul Qadar itu kan sebuah nikmat yang luar biasa. Tentunya nikmat itu bisa didapat apabila kita sudah melakukan sesuatu, ujian dan sebagainya, kira-kira begitu. Sehingga digambarkan bahwa Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin itu, Kanjeng Nabi menceritakan yang itu cerita dari malaikat Jibril seperti perjuangannya yang kemarin kita sampaikan Sam'un. Menurut saya itu tidak sekedar cerita, tapi menurut saya lebih pada filosofi perjuangan. Jadi kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu tentunya harus harus beribadah yang kuat. Ada beberapa ujian-ujian. Salah satu diantaranya di sana menggambarkan seorang pahlawan yang menggunakan senjata rahangnya unta, yang digambarkan kalau pengen minum keluarlah air, kalau pengen makan keluarlah daging. Itu menurut saya bahwa dalam perjuangan ini kalau kita betul-betul berjuang lillah, maka kebutuhan kita, masalah makan, masalah minum, insya Allah itu dijamin oleh Tuhan. Walaupun gambarnya tidak langsung keluar, tidak begitu, artinya tetap itu ada jaminan dari Tuhan. Selama kita betul-betul memperjuangkan. Perjuangan sekarang kan tidak harus berperang dengan orang kafir, termasuk perjuangan dakwah, pendidikan dan sebagainya. Insya Allah di sana ada jaminan. Walaupun ngapunten tidak terlihat bahwa apa yang kita lakukan, misalkan ngajar itu ternyata bayaran bergajinya kok nggak cukup, ya bisa juga itu lewat jalan yang lain. Kan Sam'un itu berjuang ya tidak digaji, tapi oleh Tuhan dijatah lewat itu yang di luar dugaan kita. Kalau cerita itu kan banyak, artinya kita yang penting kita berjuang, insya Allah ditanggung oleh Tuhan. Sindirannya kalau dalam Al-Quran itu kan ketika siapa itu garwane Nabi Ibrahim, ibunya Ismail itu siapa? Siti Hajar itu kan, ketika melahirkan kan mencari air dari sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Ternyata kan tidak menemukan, tapi justru yang menemukan adalah Ismail yang kakinya jejek akhirnya keluar air itu.
Itu dikandeng maksud apa? Bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu ya yang penting kita niat kuat lillahi ta'ala, tentang hasil yang menentukan Tuhan lewat mana. Yang penting kan berhasil. Min haitsu la yahtasib. Lah iya kan. Jadi sama dengan sampun itu menggambarkan pada kita pengen mendapatkan sesuatu kenikmatan, ya kita berjuang sesuai dengan kapasitas kita. Maka saya sering ngobrol dengan teman-teman itu yang ngapunten, bagian siapa itu Mas yang bagian sapu itu, ada bagian iya yang sering dengan saya itu yang gemuk itu siapa itu, ya itu yang ngomong, jangan merasa bahwa kamu membawa sapu itu rendah. Tapi berpikir balik, bagaimana seandainya pondok sekian besar ini tidak ada yang membawa sapu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu kita harus yakin bahwa kita beribadah kita ada lewat sesuatu itu. Karena sudah ditunjuk oleh pengurus pondok, oleh Pak Yai mendelegasikan pengurus pondok, akhirnya di SK seperti itu kan berarti memang kemampuan kita seperti itu. Kalau kita mau berupaya kita tunjukkan bahwa kita lebih dari itu. Menurut saya kalau seperti itu apa saja, saya sering ngomong di pengurus asrama itu, kamu jangan beranggapan bahwa melakukan dari pengurus asrama itu rendah. Tapi pondok sekian besar bagaimana berpikir kalau seandainya tidak ada pengurus asrama. Maka kamu harus istiqomah, ini ibadahmu yang paling benar karena itu di SK oleh pengurus pondok. Termasuk perjuangan juga. Jadi insya Allah yang lain ada jaminan. Itu kalau melihat tadi minum dan yang kedua kaitannya dengan istri yang diuji lewat istrinya didatangi orang kafir iya. Itu ya kita memberi peringatan pada kita bahwa kita bagaimanapun juga harus hal-hal yang tidak perlu disampaikan ya tidak perlu disampaikan. Menurut saya ya perlu mengendalikan diri. Artinya kita harus hati-hati kalau orang sekarang kan istilahnya musuh dalam selimut. Itu sebenarnya kan tidak sekedar kan bahasa itu kan bahasa kaling musuh justru istrinya sendiri kan dalam satu selimut. Artinya apa? Musuh yang paling bahaya itu adalah orang dalam. Pejuang itu musuh yang paling bahaya itu adalah orang dalam. Kalau pada zaman Rasulullah orang kafir jelas, musyrik jelas, tapi kalau munafik, nah itu kan orang dalam sendiri, itu paling susah. Nah, oleh karenanya maka kita selalu minta pertolongan kepada Allah, dijaga dari itu semua, bisa mengendalikan diri hal-hal yang tidak perlu disampaikan ya tidak. Seharusnya tidak disampaikan. Kita jangan kebablasan. Karena kalau nyun sewu, saya itu kan sering nonton apa Mas? Sinetron ya. Sama lihat itu. Orang yang berbuat jelek hampir berhasil. Karena mereka bangganya cerita dengan temannya, akhirnya konangan. Sering begitu kan? Artinya kita itu sering karena bicara kita akan terjadi sesuatu. Nah, berbicara itu lupa dengan Tuhan karena membanggakan dirinya sendiri. Jadi, nah itu di situ jebakan. Banyak cerita itu. Contoh lagi. Kalau zaman baca Kiai Barseso. Nah, karena hebatnya merasa bahwa tidak ada yang di atasnya. Kemudian datanglah seorang iblis yang berubah bentuk menjadi manusia. Dia hanya beribadah di musolanya itu dengan ibadah tawakun berhari-hari. Loh, kaget ya, kok ono orang ibadah sekuat itu. Karena selamanya dia kan tidak pernah ada yang mengungguli. Ternyata ada. Poso kok sekuat itu. Akhirnya penasaran. Penasarannya kan bukan sekedar ingin tahu, karena penasaran bahwa kok ono orang yang mengalahkan saya. Lagi bahaya kan di situ. Akhirnya tanya, sampean kok iso poso kuat, kok ngibadah kuat ngono niku
konsepnya seperti apa. Gayae tidak diberitahu, rahasia suwe disampaikan. Sampean pengen seperti saya, gampang. Sampean itu sejak kecil kan ibadah terus. Cara ning ibadah kuat, sampean kudu nglakoni maksiat walaupun sedikit. Nah, ini kena jebakannya. Nah, saya nglakoni opo? Yo zina, mau aku kiai kok kon zina, ya liyane mateni wong. Mosok aku kiai kok pembunuh, ya sing kira-kira gak ketok wong minum. Nah, kan akhirnya kena. Itu bukan karena minum aratnya menurut saya, karena adalah mentalnya dia merasa paling, jadi kan sudah lupa dengan Tuhannya. Akhirnya, jadi orang itu kalau sudah lupa dengan Tuhannya, maka akan terjebak. Sam'un tadi, karena dia cerita kepada istri, oh saya itu lupa dengan Tuhannya, maka akan terjadi sesuatu. Termasuk ceritanya Nabi Musa, yang akhirnya ditemukan Nabi Khidir. Banyak cerita itu. Intinya apa? Intinya kita dimanapun juga, dengan siapapun juga tidak boleh lupa dengan Tuhan. Maka kita akan dijaga oleh Tuhan. Jadi satu kaitannya dengan kalau kita itu berjuang, insya Allah kalau kita yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mau posisi apapun juga kita harus selalu ingat kepada Tuhan, yang selalu berlindung pada Tuhan, mengakui bahwa kita itu manusia biasa. Misalkan ada orang yang lebih, ya alhamdulillah. Yang berikutnya bahwa kalau kita terjadi sebuah kesalahan, kemudian kita menyadari kesalahannya, maka kita akan tetap mendapatkan pertolongan lagi. Seperti Sam'un tadi, akhirnya juga mendapatkan pertolongan karena pertobatannya. Saya kira kita juga belajar dari seperti itu dalam perjuangan kita, apapun kondisi kita yang penting sungguh-sungguh berusaha karena Allah. Kemudian selalu ingat bahwa ini yang kita lakukan ini adalah pertolongan dari Allah. Kemarin kita sampaikan, pokoknya kita yakin ini yang terbaik. Suatu ketika terjadi kesalahan, kita harus evaluasi, ya kita cepat-cepat istighfar dan mengakui bahwa kita itu salah. Yang kemarin surat Al-Baqarah itu kan, ketika bicara tentang itu mas, target puasa. Itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada magfirah Allah dan surga yang disediakan bagi orang-orang takwa. Kan takwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya kan alladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Satu sampai al-ayat itu. Artinya dalam ayat itu termasuk orang-orang yang melakukan fahisah kemudian ingat kepada Allah kembali. Tapi urutannya jelas ayat itu. Orang takwa itu jelas. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan baik waktu sempit maupun wali ya, sugih maupun melarat, lapang maupun sempit dan seterusnya. Sing tiga ini loh yang urutannya. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu nahan. Wong nahan itu kan kadang-kadang isi ada unek-unek. Aku marah dengan jenengan, diam tuh kan. Tapi ditambahi wal afina ninnas. Tidak menahan tok, harus memaafkan. Tapi si ketiga ini antiknya, pakai bukan kok langsung kamu harus berbuat baik, enggak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta pada orang baik. Artinya apa? Ya, artinya setelah kita mampu tidak marah, kemudian mau memaafkan, ya harus bisa ngapi. Ya kita berusaha. Ya. Tapi bahasanya Quran kan jelas, kok gak pakai langsung kamu berbuat baik kepada enggak, tapi
Sindir tak? Allah itu cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berarti mau ngempet kemarahan, gelem memaafkan, ya ora iso ngapiki pisan. Jadi perjuangan kita itu kita berangkat dari sejarah Samun itu luar biasa. Balik pada kemarin yang saya stressing adalah kita berusaha meyakini bahwa apa yang terjadi kali ini adalah yang terbaik. Ketika kita perjuangan ngapunten Mas Rafiq ngadepi bocah saiki ku beling-beling, ya tidak harus begitu kembali. Jangan-jangan kita yang ya kita yang salah, lupa tidak pernah mendoakan mereka. Artinya sebagai evaluasi kita coba untuk kumpah kita kembalikan pada diri kita sendiri. Ya termasuk kalau saya ngapunten dalam berkeluarga, istri misalkan ya tetap kita sampaikan dengan cara yang terbaik, tapi kita evaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan justru kita yang ini Pak, kaitannya tadi dengan apa? Ketika saat berjuang itu segalanya kecukupan, termasuk makan dan betul. Nah, ini fenomena yang ada kan di desa-desa ya, termasuk orang-orang yang menghidupi agama, merawat di TPQ ataupun yang lain. Kemudian punya istri, punya anak, dan ekonomi dari dunia itu kan kalau dihitung dengan matematika kan nggak cukup. Iya betul. Nah, mereka itu kadang-kadang bertahan, tapi ternyata akhirnya out juga dari TPQ sampai akhirnya fokus di pekerjaan dan berpikir bahwa rezeki bagi keluarganya itu justru yang wajib. Kalau berjuang mungkin kalau mampu dah. Kira-kira itu ada yang salah nggak Pak? Dan berapa lama toh kita kemudian bertahan untuk berjuang sehingga Allah memberikan kecukupan gitu? Menurut saya tidak bisa diukur pakai tahun. Iya, kita harus kuat dan sabar. Kalau sadar pada dirinya mungkin bisa. Yang susah itu adalah bagaimana membuat istrinya sabar dan anaknya sabar. Seperti Samun tadi ya dikucap. Jadi apalagi urusan ekonomi. Tetap bekerja, tetap kita lakukan. Tapi hasilnya kan yang menentukan Allah. Jadi kita sering terpengaruh oleh aku udah gak mergawe ini gak lo duit. Lah itu ya mulai ini di sini kerso itu di situ karena kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Sebenarnya itu ujian saja sebenarnya. Nah, ketika orang itu mamang, maka justru lebih lama. Aku tuh ini ku wayanya kelano anak itu piye ngene iki iso tagak itu justru malah lama. Tapi wis tek gitu biasa. Kata cerita aku juga enggak ngerti cerita orang-orang itu seperti itu. Ya ujiannya luar biasa, terutama keluarga. Jadi yang salah di kekuatan niatnya tadi. Iya betul. Berarti nek keluargane sik goyang, berarti kemungkinan keyakinannya dia sik goyang. Tapi kadang-kadang ketika yang berjuang itu yakin Pak, tapi kemudian keluarganya tidak yakin sampai timbul permasalahan, pengen cerai, pengen. Ya itu akan ditunjukkan oleh Tuhan yang terbaik. Kalau emang yang terbaik cerai ya bisa juga, itu akan carikan jodoh yang pas. Sama pengalaman di pedot pacar toh. Walaupun secara apa ya pemberian nafkah terhadap keluarga kalau dibelanjakan kurang tetap harus bertahan Pak. Iya bertahan, istrinya di dem bagaimana sesuai dengan kemampuan kita. Toh yang memberitahu nanti kan Tuhan juga. Kita yakin saja. Tapi memang banyak kasus seperti itu. Jadi kan termasuk salah satu saran dari jenengan kalau mau berjuang cari istri yang mau kan. Iya kan begitu. Awal-awal Mas, kalau awal-awal kan iya, sama-sama pesantren kan. Tapi setelah perjalanan punya anak kadang-kadang memang yang hambatannya itu istri dan kemudian akhirnya berjalan. Santri nih Mas Ibu. Kadang-kadang udah santri Pak. Iya. Tapi kekuatan bertahan di rumah tangga ketika itu banyak kasus seperti itu. Ekonomi. Kasus seperti itu banyak. Tapi nggak apa-apa kalau kita memang jalannya itu ya nggak apa-apa. Malah ada temen itu yang ya sampai istrinya itu pulang ke orang tuanya karena nggak ya mungkin nggak betah
Gak betah. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu petunjuk dari Tuhan supaya dia lebih dekat pada Tuhan lagi, bisa jadi. Kalau tidak diberi begitu mungkin lupa dengan Tuhan. Oh, aku luar biasa, istriku, anakku, manut ajak berjuang. Lah jadi perkara lagi. Berarti betul juga apa yang dikatakan di balik kesuksesan pria ada istri yang tapi ada pepatah begini, jangan dikutip. Guyonan aja, guyon. Di balik suami sukses ada istri yang luar biasa tadi. Tapi di balik istri sukses kadang-kadang ada suami stres. Tapi jangan dikutip. Ya mungkin begitu ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Sutopo, waktu sudah menunjukkan akhir. Terima kasih luar biasa sekali penjelasan jenengan tentang makna dan pesan yang tersampaikan dari kisah Sam'un tadi. Tentunya itu akan menjadi pelajaran bagi kita, khususnya umat Islam, untuk semakin menambah keyakinan kita bahwasanya memang Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang mau memperjuangkan agamanya Allah. Terima kasih Pak Sutopo atas kehadirannya. Alhamdulillah para penonton dimanapun yang berada, kesempatan pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa mendapatkan suatu pelajaran, suatu pesan yang luar biasa dari kisah Sam'un, yang mana sebagai teladan untuk kita semua untuk tetap istiqomah, untuk tetap yakin bahwasanya pertolongan Allah itu akan selalu ada kepada hamba-hambanya yang yakin kepada pertolongan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.